Ya, ya mungkin saya nanti agak cepat aja ya yang tentang studi kasus, bahwa studi kasus kan kemarin kita sudah masuk penjelasan praktikumnya seperti apa juga sudah ya. Kemudian saya akan coba share screen. Nanti kalau misalkan videonya rekan-rekan mau di off kan silakan ketika saya menjelaskan gitu. Nanti biar apa lebih ngirit ya untuk bandwidth-nya atau kuotanya. Kuotanya sudah masuk belum ini dari Kemendikbud Ristek? Belum juga. Oke. Iya, kalau di berita katanya sudah masuk. Ini kok saya juga menunggu kok belum masuk-masuk ya. Ya, yang sabar ya. Model-model seperti itu ketika pandemi kan sangat dibutuhkan, tetapi ya gimana lagi ya. Hmm, oke, saya ini share screen. Oke, desktop satu. Hmm, oke, sudah bisa dilihat kah? Baik, oke. Ya, siap. Oke, kalau misalkan mau off cam silakan, nggak apa-apa. Tapi nanti biasanya saya akan cek ya, apakah saya memang berhadapan dengan apa rekan-rekan atau yang lain gitu, walaupun misalkan off cam. Baik, kemarin kita sudah ini ya sudah disampaikan terkait dengan studi kasus ini gitu ya. Studi khusus ya nanti kita lebih bermain-main dengan sebuah soal yang yang model pengerjaannya seperti apa kaitannya dengan algoritma. Nah, selanjutnya eh, nah ini tujuannya ya, nanti yang jelas rekan-rekan bisa memahami tentang apa itu model algoritma yang sekuen atau pemilihan atau perulangan juga. Nah ini di pertemuan pertama juga sudah kita diskusi tentang ini. Ini kok agak delay ya. Kita sudah diskusi tentang struktur dari algoritma yang mana di sini pasti ya ada runtutan atau sekuensial, artinya apa? Setiap alur program, setiap langkah-langkah yang kita susun itu runtut, ngurut dia. Misalkan kemarin kita sudah belajar, sudah disampaikan terkait masak nasi gitu ya. Yang pertama ya tentu misalkan menyiapkan nasinya, kemudian mencuci nasinya, eh, kemudian nanti bisa dimasukkan ke dalam rice cooker misalkan. Nah, dari langkah-langkah dari sampai menyiapkan nasi, mencuci nasi, kemudian dimasukkan ke rice cooker. Nah, langkah-langkah ini tidak boleh terbalik. Artinya ngurut dari langkah pertama, kedua sampai dengan ketiga. Ini urutan seperti itu. Nah, selanjutnya ada pemilihan. Pemilihan berarti nanti memungkinkan adanya sebuah kondisi. Ada kondisi. Ya kondisi tertentu yang akan mempengaruhi dari langkah atau dari perintah yang akan dikerjakan. Contohnya misalkan eh, aktivitas berang-berang dari dia bangun tidur sampai dengan berang-berang ini nanti berangkat sekolah. Sampai berangkat sekolah ya. Nah, nanti sampai berangkat sekolah. Nah, eh, ketika berang-berang ini dalam satu aktivitas atau dalam satu proses nanti memungkinkan adanya sebuah kondisi. Kondisinya misalkan oh ketika berang-berang sudah siap untuk berangkat sekolah, dia sudah mandi, sudah sarapan, sudah memakai seragam. Ternyata
setelah keluar rumah, berang-berang melihat ini ya, melihat oh cuacanya di sana ini ya, cuacanya di sana ternyata bisa memungkinkan dia cerah atau misalkan hujan kayak gitu. Nah, berang-berang memutuskan ketika cuacanya cerah dia jalan kaki ya, nggak masalah. Kemudian ketika cuacanya hujan gitu ya, tentunya kalau nanti dia apa jalan kaki masalah, maka dia eh, sorry kebalik ya. Kalau misalkan berang-berang cuacanya cerah, dia kok saya jadi lupa ini. Kalau misalkan cuacanya hujan, dia berang-berang akan jalan kaki, kemudian menggunakan payung. Sementara ketika dia cuacanya cerah, ada matahari ya misalkan, berarti berang-berang berangkat ke sekolah dengan menggunakan sepeda onrel, ya, dengan sepeda kayu. Nah, ini yang dimaksud dengan sebuah kondisi. Berarti memungkinkan. Nah, ketika ada kondisi tertentu, berang-berang tentunya aksinya berbeda, perintahnya berbeda gitu. Nah, selanjutnya ada lagi yaitu tentang perulangan. Di sini ada tentang perulangan. Nah, perulangan berarti di sini ada sebuah pernyataan, perintah atau langkah yang akan dikerjakan lebih dari satu kali. Ya walaupun langkahnya sama, tapi dia akan dikerjakan lebih lebih dari satu kali. Contohnya misalkan kemarin ketika ketika rekan-rekan mau ini ya, misalkan mau mengangkat sebuah jemuran ya, misalkan mau mengangkat sebuah jemuran baju gini ya, ini ibaratnya jemuran gini. Nah ini kan ada banyak di sini. Ketika misalkan prosesnya mau mengangkat jemuran baju, yang pertama langkahnya ya oke, misalkan eh, keluar gitu ya, karena jemuran biasanya di luar atau di atas misalkan, yang tentunya tidak terhalang dari atap. Pertama dia akan keluar, kemudian mengambil kotak penampungan baju, seperti itu, kemudian meletakkan kotak penampungan baju di dekat jemuran. Nah, pertama yang dilakukan yaitu dengan cara selanjutnya langkahnya mengambil baju, kemudian diletakkan di sini ya, di sini, diletakkan di sini. Hangkernya terserah apakah ditinggalkan atau misalkan nanti diangkat juga. Nah, kemudian diulangi lagi, dia juga ngambil jemuran yang lainnya, bajunya, kemudian hangkernya juga diletakkan. Nah, begitu dan seterusnya langkah-langkah mengangkat jemuran ini dia akan dilakukan secara berulang sampai dengan nanti jemurannya habis, sampai jemurannya sudah diangkat semua. Itu perulangan seperti itu. Nah, ketika dasar dari algoritma ini yang pasti ada di dalam sebuah algoritma. Ini yang pasti ada atau pasti nanti akan dibuat oleh rekan-rekan ketika membuat sebuah program. Intinya sebuah program ya sebenarnya hanya ada tiga ini, itu. Apapun bahasa pemrogramannya, apapun model paradigma pemrogramannya, pasti ada ya pemilihan, perulangan, sekuensial. Hanya saja nanti ada istilah-istilah yang yang digunakan ya. Tetapi isinya, kontennya ya hanya ada tiga ini. Itu runtutan, pemilihan, perulangan. Jadi konsepnya ya hanya seperti ini. Gitu. Baik. Nah, kemudian ada namanya kriteria dari sebuah algoritma atau ciri-ciri atau karakteristik dari sebuah algoritma. Yang pertama yaitu namanya input ya. Input berarti sebuah nilai atau variabel atau parameter yang akan diolah oleh program kita. Kemarin kan ketika ada sebuah komputer gitu, biasanya komputer ada inputnya kemudian ada yang buat ngolah proses, kemudian nanti akan ada ini ya outputnya ya. Oke, output. Ya berarti di sini ya harus ada inputnya, untuk 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 diolah gitu ya. Nah di sini inputnya itu boleh 0
atau lebih banyak gitu, atau lebih banyak. Biasanya ini berasal dari luar program. Itu pertama yaitu tentang input. Kemudian selanjutnya ada namanya output. Output berarti hasil dari input yang diolah. Nah, setelah diolah nanti akan menghasilkan sebuah output. Ibaratnya sebenarnya tujuan membuat algoritma itu apa? Membuat algoritma ini adalah untuk, kan kemarin kita sudah sepakat ya bahwa manusia itu tidak terlepas dari masalah. Hampir tidak ada manusia yang tidak masalah. Nah, maka kita butuh sebuah algoritma untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, algoritma ini isinya adalah sebuah langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ya. Nah, anggap aja inputnya ini adalah sebuah masalah. Inputnya masalah, dia punya masalah X, Y, Z, kemudian kita berpikir untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan langkah-langkah ya langkah-langkah apapun ya. Kemudian outputnya adalah solusi dari permasalahan yang ada gitu. Nah, outputnya sudah, kemudian ada ini ya, ada definiteness. Nah, definiteness yaitu dia intinya instruksi atau perintah atau pernyataan yang kita buat nanti itu harus jelas dan tidak ambigu. Ya, tidak harus jelas dan tidak ambigu. Harus jelas di sini maksudnya gimana? Ya sudah pasti, tidak multitafsir, tidak multi interpretasi. Apa yang saya lakukan hasilnya harus sama dengan apa yang rekan-rekan lakukan gitu. Tidak multitafsir. Tidak, ya intinya tidak ambigu lah ya. Karena apa namanya? Kita menyusun sebuah algoritma itu nanti akan dikerjakan oleh komputer. Kalau nanti algoritma yang kita buat, langkah-langkah yang kita buat itu tidak jelas, nah jangan kita ya yang buat. Padahal nanti mau dikerjakan yang lain, ya nanti bakal ngefek, bakal akan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Gitu. Ya contohnya misalkan ketika kita meminta bantuan, meminta apa atau minta tolong ke adik kita untuk memberikan sesuatu, ya perintahnya harus jelas. Kalau tidak, apalagi anak kecil ya, kalau tidak jelas nanti fatal jadinya. Gitu. Itu terkait definiteness, kemudian finiteness. Finiteness di sini berarti nanti akan ada sebuah kondisi yang mana program itu selesai. Berarti sudah mencapai batasnya, ya. Contohnya tadi kembali lagi ke kasus jemuran. Nah, jemuran ini ya dia finiteness, ada batasnya sampai kapan perulangan ini selesai, yaitu ketika bajunya ini sudah diangkat semua, maka dia sudah selesai, sudah masuk ke limit tertentu, batas tertentu. Itu yang maka itu adalah ini ya, adalah kriteria dari algoritma terkait finiteness. Berarti ada batasnya. Kemudian selanjutnya itu ada namanya effectiveness. Effectiveness berarti di sini ya sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan artinya bukan mengedepankan keinginan gitu ya. Sama seperti kita membuat program, perintah-perintah atau pernyataan yang dia tidak perlu ya nggak usah dibuat gitu, langsung to the point, ke kebutuhannya apa itu. Misalkan contohnya ketika kita disuruh untuk membuat sebuah permasalahan mencari luas persegi panjang, ya sudah yang dicari ya luas persegi panjangnya, kelilingnya nggak usah gitu. Jadi cukup luasnya karena untuk menghitung keliling ini ya butuh memori, butuh waktu juga gitu. Itu kira-kira effectiveness. Nah, selanjutnya langkah-langkahnya gimana untuk membuat sebuah algoritma di sini. Nah, untuk membuat langkah-langkah algoritma di sini yang pertama yang jelas yaitu memahami masalah. Memahami masalah ini yang paling mendasar. Gimana caranya kita mau menyelesaikan masalah, tetapi masalahnya kita nggak tahu, nggak paham gitu. Karena ya tujuan dari algoritma ini kan membuat sebuah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah, sehingga
Yang pertama itu harus clear masalahnya apa sebelum kita memberikan saran solusi, membuat solusinya. Nah, pertama itu, kemudian yang kedua ini berarti menentukan kondisi awal atau data inputnya. Nah, ini kita harus identifikasi mana yang menjadi data input. Oke. Kemudian setelah itu baru nanti kita definisikan atau kondisi akhir dari data outputnya. Permasalahan ini jadi sebenarnya apa sih? Inputnya apa, kemudian outputnya apa. Selanjutnya di sini akan ada data lain. Data lain di sini sifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak. Data lain yaitu data dukung yang digunakan untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Biasanya dia akan biasanya dia akan menambahi atau memberi pelengkap pada data input sebelum diproses. Nah, jika sudah, maka tentukan langkah penyelesaian masalah mulai dari kondisi awal. Nah, ini nanti tentukan ininya, langkah-langkahnya ya, step-stepnya. Nah, di sini dalam menyusun ini bisa dia menggunakan urutan atau menggunakan pemilihan atau perluangan atau gabungan dari salah satu dari sini. Berarti minimal ya satu, tapi boleh dua atau tiga gitu. Ini boleh gabungan. Nah, nah ini contohnya studi kasus ya. Kemarin juga sudah sampai sini. Contohnya misalkan studi kasus. Di sini ada sebuah berang-berang, namanya IBOB aja ya. Namanya IBOB. Dia ini kepingin mengatur meja makan atau meja sarapan lah ya, meja sarapan. Nah, di gambarnya seperti ini, meja sarapan. Nah, di sana itu terdapat peralatan makan dari telapak meja sampai dengan lepek dan cangkir di sini. Nah, buatlah sebuah algoritma atau langkah-langkah untuk mengatur meja. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini setiap urusan, setiap bendanya itu harus harus tersusun sesuai dengan susunannya di sini. Ini kita lihat ya, sebuah. Nah, pertama dia ada telapak meja. Kemudian di atasnya itu ada benda-benda alat makan yang lainnya. Nah, di sini yang pertama otomatis ya tapak mejanya dulu. Tapak mejanya dulu, kemudian disusul oleh piring yang besar. Nah, ini disusun oleh piring yang besar. Kemudian selanjutnya itu, nah sebenarnya kalau kita lihat ya, setelah piring besar, sebenarnya pisau juga bisa nih kalau dari ini. Oh sorry kebalik ini. Harusnya tetap dari sini ya. Dari dari piring kecilnya atau cangkir ini kemudian disusul dengan serbet, piring besar dan ini ya, dan pisaunya. Nah, ini model seperti ini kita definisikan inputnya apa. Barang-barang yang penting yang menjadi topik bahasan yang akan diolah itu apa di sini. Nah, jika itu dia menjadi input barang-barang tersebut, kemudian prosesnya seperti apa, algoritmanya gimana. Nah di sini ini ya sesuai tadi langkah-langkahnya gimana, langkah-langkahnya semua proses-prosesnya sampai dengan selesai. Nah kemudian outputnya yaitu apa? Outputnya yaitu sebuah meja sarapan yang sudah ditata. Data lainnya kosong.
data lainnya kosong karena ya memang tidak ada. Oke, itu untuk ininya, untuk uh, urutan. Oke, sebentar saya izin sebentar, ini saya tak join Zoom menggunakan HP karena ada kegiatan lain di jurusan. Oke, sebentar saya izin sebentar, tak join. Oke, lanjut lagi. Nah, misalkan contoh studi kasus yang lain, terkait dengan runtutan ya, atau urutan itu. Misalkan di sini ada seorang namanya Pak Ahmad memiliki kebun persegi dengan sisinya 100 cm, kemudian di beliau itu menanami kebunnya dengan tanaman yang bentuknya sebuah lingkaran. Jadi dia punya sebuah kebun persegi, kemudian dia menanami di dalamnya itu sebuah lingkaran, bentuknya lingkaran tanaman bunga misalkan. Nah, kemudian berapa luas sisanya? Artinya luas yang tidak ditanami tanaman. Berarti sisanya nanti dia akan ini ya, dia ingin menghitung di sini itu ya. Ingin dihitung di sini. Oke, berarti caranya gimana? Caranya adalah lahan itu adalah ya luas persegi dikurangi dengan luas lingkaran. Nah, itu nanti hasilnya bunga luas lahannya. Nah, kita identifikasi inputnya itu apa inputnya. Inputnya berarti hal-hal yang penting yang dijadikan nilai untuk dilakukan pengolahan. Yang pertama yaitu dia punya sisi 100 tadi ya. Inilah lahannya 100. Outputnya apa? Outputnya sisa lahan yang kosong atau yang tidak ditanami. Ini outputnya. Sedangkan prosesnya berarti kita cari dulu nih luas semua yang dimiliki Pak Ahmad. Berarti luasnya di sini dia punya sisi 100, berarti karena dia menggunakan rumus persegi, berarti S kuadrat atau sisi kali sisi dalam hal ini adalah 10 meter persegi. Sedangkan luas tanam bunga karena dia bentuknya lingkaran berarti menggunakan rumus 2 PR, 22 per 7 atau 3,14. Nah, walaupun kita di sini punyanya diameter, tetapi ya, jari-jari yaitu setengah dari diameternya atau jari-jari di sini. Oke, kalau dihitung berarti sekian hasilnya. Luas yang ditanami di sini berarti luas persegi dikurang luas lingkaran, berarti ya tinggal dihitung untuk luasnya. Nah, kemudian kasus tentang kasus tentang pemilihan. Ini kemarin juga sudah dibahas sebenarnya. Di sini yaitu permasalahannya adalah untuk menentukan jika seorang itu sudah mendapatkan nilai, nah orang tersebut nanti kira-kira akan remedi atau tidak. Ya. Dia akan remedi atau tidak. Berarti ada dua kemungkinan atau dua kondisi ya, remedi atau tidak. Itu. Nah, kondisi di sini berarti kan dia pemilihan ya. Ada kemungkinan lain ya, kemungkinan A atau B. Nah, di sini contohnya kondisinya adalah ketika nilainya di bawah 70, maka dia akan remedi. Sedangkan selain itu, maka dia dia akan tidak remedi atau tidak ujian ulang.
Nah, inputnya apa? Inputnya yaitu nilai mahasiswa. Ini ya, nilai mahasiswa yang mau diolah. Pertama, prosesnya adalah masukkan nilai mahasiswa, kemudian dicek mahasiswa tersebut apakah nilai mahasiswa kurang dari 70. Jika iya, dia akan ujian ulang. Dicek lagi di sini. Sebenarnya bisa dicek lagi atau enggak, tergantung kebutuhan. Di sini cek lagi. Jika nilai mahasiswa lebih dari 70, maka mahasiswa tidak perlu ujian ulang. Outputnya apa? Ya ujian ulang atau tidak. Nah, di sini untuk ngeceknya yaitu nilainya di sini 90. 90 jika dicek di sini 90 apakah dia kurang dari 70? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Maka di kondisi yang pertama dia tidak masuk. Berarti dia tidak ujian ulang. Sorry, dia ujian ya dia tidak ujian ulang. Kemudian dicek lagi di sini, ketika nilainya lebih dari 70 ya 90 adalah lebih dari 70 benar, maka mahasiswa tersebut tidak perlu ujian ulang. Nah, outputnya di sini berarti dia tidak ujian ulang. Nah, bagaimana kalau misalkan di sini ternyata nilainya adalah ternyata 70 gitu ya. Ini sering terjadi seperti ini. Nilai 70 di sini apakah dia ujian ulang? Ini kemarin juga sudah dites ya ke kedua kelas, ada yang di MI sama TI juga. Gimana kalau 70 gitu ya. Kemarin ada yang salah dan ada yang benar. Nah, kalau 70 di sini nanti gimana? Ya, bingung dia. Maka tadi ya, di dalam membuat sebuah algoritma ada namanya definiteness ya. Masih ingat? Nah, definiteness yaitu harus jelas atau tidak ambigu. Oke. Yaitu tidak ambigu. Kita lihat ambigunya di mana atau ketidakjelasannya di mana. Nah, di sini 70. 70 itu dicek di sini. Nah, ini di sini untuk mengecek menggunakan tanda atau menggunakan operator ya. Operator, sign operator. Yaitu kurang dari. Kalau misalkan nilainya yang diinput yaitu adalah 70, apakah 70 kurang dari 70? Ya tentunya tidak ya. Tidak kurang dari 70. Sehingga dia yang di sini lolos. Dia tidak masuk ke dalam kategori ujian ulang. Tetapi di sini kita lihat lagi. Ada kondisi lagi, ketika nilai mahasiswa lebih dari 70, nah 70 itu ya salah kalau lebih dari 70, maka dia juga tidak masuk ke dalam golongan ini. Ah, terus gimana kalau seperti ini? Ini kan ambigu ya, seperti ini nggak boleh seperti ini, nggak boleh seperti ini. Nah berarti ada yang tidak jelas, tidak jelasnya di mana? Ya di operatornya sini. Itu ada di operatornya. Operatornya berarti apa? Ya salah satu harus kurang dari ya. Harus kurang dari 70 atau lebih dari sama dengan. Ada tambahan itu ya. Ada tambahan itu. Oke, pertanyaannya misalkan di sini ada kurang dari, kemudian di sini ada lebih dari sama dengan. Kira-kira ini saya ini dulu ya. Saya recordnya tak off dulu. Saya lempar pertanyaan. Nah, kemudian ini ada kasus perulangan. Ada kasus perulangan misalkan ketika kita akan melakukan setrika baju ya. Misalkan kita akan melakukan setrika baju 5 buah pakaian. Dalam hal ini yaitu tentunya karena di situ ada listrik berarti menggunakan
setrika listrik. Masalahnya ini untuk menyetrika 5 buah pakaian menggunakan setrika listrik gitu biar lebih lengkap. Inputnya apa? Inputnya di sini ada pakaian. Sesuatu yang mau dikerjakan, sesuatu yang menjadi masalah atau point of view-nya yaitu pakaian. Outputnya ya pakaian yang sudah disetrika atau pakaian yang sudah rapih. Data lainnya di sini yang mendukung setrika atau alas setrika. Yang setrika ini sebenarnya agak ini ya, agak mungkin dimasukkan input juga boleh, tapi di data lain juga boleh. Di sini yang setrika yaitu dan alas setrika. Nah, prosesnya gimana? Yang pertama yang jelas, siapkan alasnya ya, alasnya setrika, kemudian dilanjut lagi hubungkan kabel karena dia menggunakan listrik, ya setrikanya dicolokkan, biar nanti ya panas tentunya ya, harus dialiri listrik. Kemudian ketika sudah panas ya, maka bisa dimulai dengan menyetrika ya. Yang ini disetrika. Nah, ulangi langkah ini, berarti dia nanti akan kembali langkah yang sebelumnya. Oke, sampai dengan nanti 5 ini habis ya. Berarti nanti dia akan mengulangi langkah menyetrika ini sebanyak 5 kali. Kalau sudah, berarti nanti dia akan keluar. Dengan ya ditandai dengan lipat alas dan cabut kabel setrika dari listrik. Mungkin di sini ada lagi lah ya. Ada step lagi, masukkan baju ke dalam lemari gitu ya. Itu misalkan seperti itu. Nah, ini berulangan, berarti ada beberapa langkah di sini yang dilakukan perulangan, yaitu sebanyak 5 kali karena ada 5 baju. Gampang kalau yang ini. Nah, contohnya ini kemarin juga sudah dibahas, yaitu terkait dengan ini. Terkait dengan berang ya. Jadi ini ada sebuah perulangan. Jadi di sini ada sebuah perulangan. Perulangannya kasusnya di sini adalah berang-berang ini tidak tahu di titik atau lokasi mana ada objek kawah, batu, dan gunung. Berang-berang ini nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Terus gimana caranya berang-berang ini dia tahu di suatu tempat itu ada objek gitu ya. Nah, di sini modelnya yaitu di sini ada sebuah titik ya, ada sebuah baris dan kolom, jumlahnya 8 baris 8 kolom atau 64 titik. Nanti di titik tertentu ada sebuah objek. Nah, caranya agar berang-berang ini mengendarai mobilnya, yaitu yang algoritma yang paling sederhana adalah ya berang-berang harus mengecek atau harus melewati semua titik yang ada, yaitu semua 64 titik berang-berang itu harus kunjungi, harus lewati. Nah, cara melewatinya gimana? Kemarin kan sudah ya, ini sudah ada beberapa opsi. Bisa dari secara horizontal, dari titik 1 ke 1, 1 ke 2, 1 ke 8, dan seterusnya pindah baris seperti ini. Nah, seperti ini. Kayak gini. Ini agak delay di tempat saya ini. Artinya secara ini ya, secara horizontal atau dia secara vertikal. Berarti dari atas ke bawah, turun, naik lagi, ke bawah lagi, sampai 8 kali gitu. Seperti itu. Atau dengan cara melingkari ya, atau dengan cara melingkarinya. Semua dari 11 sampai 18, kemudian turun lagi ke 82, 83 sampai 88, kemudian
dia bergerak ke kiri, kemudian naik lagi, terus ke kanan lagi, ke bawah lagi, seperti ini ya, seperti obat nyamuk ini. Dia nanti otomatis kalau seperti ini nanti akan terlewati semua titiknya. Nah, berarti ada 3 opsi atau algoritma yang bisa digunakan agar berang-berang mengetahui agar berang-berang mengetahui titiknya. Nah, semua ini sepertinya sama ya, jumlahnya tetap 64 titik, hanya nanti rutenya gimana. Dia mau vertikal, horizontal, atau dia muter ya, naik maju terus ke bawah, belok kiri, naik lagi, dan seterusnya seperti itu. Oke. Nah, ini tadi ya. Kalau ini modelnya secara horizontal. Pengecekan secara berulang mulai dari baris pertama ya, baris pertama ke kolom 1 sampai 8, berarti naik dia gini. 1 sampai kolom 8. Nah, gitu. Dari kiri ke kanan. Kemudian jika menemukan objek simpan informasi. Nah, jadi artinya ketika nanti ada objek ya disimpan dia ada di lokasi mana. Nah, selanjutnya dia lakukan lagi ke baris kedua ya. Boleh dari kiri ke kanan lagi atau kanan ke kiri juga boleh. Yang jelas ini secara horizontal. Dan seterusnya sampai dengan sebanyak 8 baris. Nanti pasti akan ketemu ya, dia nanti akan ketemu objek gunung, kawah, tadi apa, sungai ya. Oh, batu, kawah, batu, gunung. Oke, nah, oke, gini aja. Ini ada permasalahan, seekor cacing duduk di ujung dahan pohon. Nah, seperti gambar ya, seperti gambar sini. Ini ada cacing. Nah, cacing ini menginginkan untuk memakan semua apel dengan cara bergerak melalui dahan pohon tersebut. Nah, ini dahannya itu dengan panjang 1 meter. Berarti dahannya itu 1 meter antar dahan ya. Dahan pohon. Nah, pohon tersebut terbuat dari dahan dengan panjangnya 1 meter. Berapa meter jarak yang ditempuh cacing tersebut untuk memakan semua apel? Oke. Kemudian buatlah algoritma atau langkah-langkahnya biar cacing ini memakan semua apelnya. Oke. Ini berarti menghitung semua dahan yang dilewati. Itu nanti jaraknya atau jarak yang ditempuhnya. Gampang sebenarnya ini. Ada yang mau mencoba? Ada berapa meter kira-kira itu? Yang paling penting prosesnya ya. Yang paling penting prosesnya. Itu yang paling penting. Ini saya pause dulu record. Ada yang masih ingat tentang Citi? Di sana ada 4
4 komponen. Vito, apa Vito komponennya apa aja? Oke. Nah, itu dia udah sebutnya ya, ya yang paling gampang ADC gitu. ADP, bukan ADC, ADP. Abstraksi, algoritma, dekomposisi, pola gitu, yang biar gampang. Nah, di sini ini kita disuruh mencari ini ya, mencari apa berarti di sini? Kalau di computational thinking, apa yang dicari di sini? Ada komponen apa di sini? Untuk setiap angka yang terdiri dari ada, Anda ingin mengetahui apakah angka tersebut ganjil atau genap buat algoritmanya. Hah? Iya, di sini kan sebenarnya untuk menentukan ya, ini ada sebuah deret angka, kemudian ingin mengetahui dia ya, ingin mengetahui berarti angka 8 ini nanti dia ganjil atau genap. Kemudian 7 ini dia ganjil atau genap dan seterusnya. Nah, itu kira-kira langkahnya apa ya yang bisa caranya gimana gitu untuk melakukan seperti itu. Gitu. Oke. Sekali lagi ditekankan itu prosesnya, bukan hasil akhirnya. Itu. Salah benar itu nanti, tapi yang jelas prosesnya. Oke. Jadi nanti outputnya adalah 8 ini ganjil atau genap, 7 ini ganjil atau genap, dan seterusnya. Oke, sebentar. Ini sudah ada yang raise hand ya. Tio dulu Tio, gimana pendapat Anda? Langkahnya gimana untuk menentukan dari deret itu ganjil atau genap? Prosesnya gimana? Mm-mm. Gitu? Taunya habis dibagi dua gimana Tio? Oh, itu berarti apa? Sisa hasil bagi ya berarti ya? Istilahnya apa kalau sisa hasil bagi? Oke, oke, ya oke. Kalau Agus gimana Gus? Sama ya? Oh, oke. Berarti pakai pakai mod dulu ya? Intan, Intan. Oke. Intinya ada sisanya atau enggak gitu ya? Otomatis kalau dibagi dua ya sisanya pasti satu. Oke. Benar ya, di sini sebenarnya algoritmanya adalah yang pertama ini lakukan apa? Pembagian masing-masing bilangan dibagi ya dalam ini 8 ya. Bilangan pertama, bilangan oke ini enggak. Nah, bilangan yang pertama ini akan dibagi dengan cara sisa hasil bagi tadi ada istilahnya modulus.
ada modulo, modulus. Nah, kalau dibagi dua, jika dibagi dua, dan dia sisa, berarti ganjil. Tetapi kalau tidak bersisa atau nol, maka dia genap. Contohnya 8. Kalau 8 ini, kalau 8 dibagi 2, otomatis kan berapa hasilnya? 4 ya. Hasilnya 4. Itu berarti tidak ada sisanya. Tidak ada sisanya atau kekurangannya. Atau lebihnya gitu ya. Lebihnya lah berarti. Berarti lebihnya. Terus yang 7. 7 itu dibagi 2. 7 dibagi 2 itu hasilnya berapa 7 bagi 2? Iya, bukan 3,5 ya, tapi hasilnya 3 sisa 1. Oke, nah itu nanti otomatis nanti bisa digunakan untuk mengetahui bilangan ganjil atau genap. Oke. Oke, itu gampang ya, masih gampang tadi terkait dengan cacing, kemudian yang terkait deret angka untuk menentukan bilangan ganjil atau genap. Nah, intinya sekali lagi, intinya di dalam menyelesaikan studi kasus, yang paling penting itu prosesnya atau algoritmanya atau langkah-langkahnya. Ini yang akan kita gunakan, ini yang akan kita susun, ini yang akan kita buat di dalam 1 semester. Sekali lagi yang paling penting itu prosesnya, gimana dia bisa menghasilkan solusi. Nah, ini yang paling penting dan ini yang sulit ya. Jadi kenapa sulit ya? Rekan-rekan itu harus berangan-angan, harus ibaratnya harus ngarang ya. Tapi ngarangnya ada alasannya gitu. Ini yang nanti akan dilakukan algoritma atau dasar pemrograman ya sebenarnya itu. Kita itu membuat sebuah algoritma, membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Tapi nanti ya dibantu menggunakan tool di dalam komputer. Oke, itu sampai sini mungkin ada pertanyaan? Oke, ini saya coba buatkan Excel-nya.